Di pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai siklus pengeluaran. Kalau sebelumnya kita membahas mengenai siklus pendapatan, kali ini kita bahas mengenai pengeluaran. Pengertian dari siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Tujuannya di sini adalah untuk meminimalkan biaya total memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi untuk berfungsi. Jadi di sini ada diagram konteks siklus pengeluaran. Jadi itu dia hanya berputar di pembelian dan pembayaran. Bisa dilihat ini dari revenue cycle, kemudian inventory control, lalu various department dan production cycle. Itu ada tanda panah back order, kemudian forecast needs, lalu raw material needs. Jadi dari tiap departemen itu dia akan ke expenditure cycle untuk memenuhi kebutuhan masing-masing departemen. Lalu aktivitas utama dalam siklus pengeluaran itu ada 4. Yang pertama ordering, kemudian receiving, lalu approve supplier invoice, dan cash disbursement. Jadi yang pertama itu kita harus melewati proses 1, ordering. Jadi dari production cycle, kemudian various department dan inventory control, dia akan ke proses 1.0 ordering, yang nantinya itu dia akan ke 5 bagian. 3 diantara itu adalah database, yaitu PO, inventory, dan suppliers, dan ke 2 lagi itu ada revenue cycle dan suppliers. Untuk PO dan suppliers itu nanti dia langsung ke proses 3.0 untuk approve supplier invoices. Yang nantinya itu akan selanjutnya itu ke cash disbursement. Yang nantinya itu akan disimpan di database general ledger dan account payable. Untuk ERP sistemnya itu gambarnya seperti ini. Sama seperti yang di siklus pendapatan, database-nya itu hanya ada 1. Di sini terdiri dari suppliers, inventory, purchase order, dan receiving reports. Lalu sini ada 5 proses, yaitu AP program, kemudian processing program, lalu receiving program, lalu ada cash disbursement program, dan inquiries and reports. Oke, ini ada ancaman dan pengendalian secara umum atau general issues. Jadi di general issues itu ada 4. Yang pertama itu data induk tidak akurat atau tidak valid, lalu ada pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif atau adanya kebocoran, lalu yang ketiga itu ada kehilangan atau hancurnya data, dan terakhir adalah kinerja yang buruk. Nah, ancaman ini juga terdapat di siklus pendapatan, sehingga pengendaliannya itu kurang lebih sama seperti yang di siklus pendapatan. Ini ada pengendalian integritas pemrosesan data, lalu ada enkripsi dan pengendalian akses, lalu ada backup dan prosedur pemulihan bencana, dan laporan manajerial. Lalu ini adalah level 1 dari proses ordering. Jadi di sini ada 2 proses, yaitu mengidentifikasi apa yang perlu diorder, lalu memilih supplier. Jadi revenue cycle, expenditure cycle, dan inventory control itu pertama mereka ke proses 1 dalam bentuk back order dan purchase requisition. Nah, purchase requisition itu adalah sebuah dokumen yang berisi tentang apa spesifikasi dan jumlah material yang perlu dibeli oleh pihak expenditure cycle. Lalu setelah dari proses 1 dengan bantuan database inventory, dia akan ke 1.2 untuk memilih supplier, yang nantinya itu akan masuk ke database supplier, lalu purchase order, dan nanti copy of purchase ordernya itu nanti akan dikirim ke expenditure cycle, inventory control, dan receiving department. Lalu yang aslinya itu akan dikirim ke supplier. Lalu kita ke menentukan apa, kapan, dan berapa
material itu perlu dibeli. Jadi ini ada 5. Yang pertama itu Economic Order Quantity atau EOQ, lalu Reorder Point, MRP, JIT, dan Progress Requisition. Pertama EOQ. EOQ ini adalah pendekatan berdasarkan pada perhitungan jumlah optimal pesanan untuk meminimalkan jumlah biaya pemesanan, penggudangan, dan kekurangan persediaan. Kita kan sudah mengetahui EOQ ini pertama kali di akuntansi biaya. Jadi kalau misalnya semakin banyak kita membeli material, maka biaya gudang itu akan semakin besar, sehingga total cost-nya itu akan meningkat. Sedangkan kalau kita terlalu sedikit membeli material, memang biaya gudang sedikit tapi akan terjadi kekurangan persediaan. Jadi EOQ ini dipakai untuk supaya kita tidak terjadi kekurangan ataupun kelebihan persediaan, serta biaya gudang yang itu tidak terlalu besar dengan total cost yang serendah mungkin. Kemudian ada reorder point. Kita sudah belajar di akuntansi biaya kalau reorder point itu adalah titik di mana kita perlu memesan kembali material. Jadi di sini ada 3 garis. Yang paling atas itu adalah maximum level. Jadi kalau misalnya garis itu sudah turun menjadi reorder level, maka perusahaan perlu membeli kembali material. Nah, jarak dari reorder level sampai minimum level itu adalah lead time. Jadi lead time itu adalah waktu yang dibutuhkan sampai ketika barang itu sudah tiba di gudang perusahaan. Nah, jadi yang di bawah minimum level itu adalah safety stock. Itu adalah inventory jaga-jaga kalau misalnya ada pemesan yang ingin memesan, sehingga material itu tidak habis. Jadi kalau misalnya pada saat kita memesan itu sudah di bawah minimum level, otomatis kita akan kekurangan persediaan atau kekurangan material untuk membuat barang jika ada customer yang ingin memesan. Lalu ada Material Requirement Planning atau MRP. Ini adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan cara menjadwalkan produksi, bukan memperkirakan kebutuhan. Lalu ada Just in Time atau JIT. Itu adalah sistem yang berusaha untuk meminimalkan ataupun menghilangkan baik biaya penggudangan maupun kekurangan persediaan. Jadi JIT ini berusaha untuk menghilangkan inventory itu sendiri. Ini adalah Progress Requisition. Jadi itu adalah dokumen yang mengidentifikasikan, yang pertama itu pemesan dan identifikasi nomor barang, lalu spesifikasi lokasi pengiriman dan tanggal dibutuhkan, lalu ada deskripsi, jumlah barang dan harga setiap barang yang diminta, dan mungkin saja dapat berisi pemasok yang dianjurkan. Ada 3 pertimbangan dalam memilih pemasok. Yang pertama itu harga, lalu kualitas bahan baku, dan kehandalan pengiriman. Lalu setelah adanya Progress Requisition, selanjutnya dari pihak Xfinity Cycle itu akan mengeluarkan purchase order. Itu adalah dokumen atau formulir elektronis yang secara formal meminta pemasok untuk menjual dan mengirimkan produk yang disebutkan dengan harga yang telah ditentukan. Kita kan sebagai perusahaan kan harus dapat mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan, terutama dalam biaya persediaan. Jadi di sini ada 4 pengendalian dalam mengurangi biaya persediaan. Yang pertama itu blanket purchase order, lalu vendor managed inventory, lalu ada reverse auction, dan pre-award audit. Yang pertama, blanket purchase order. Ini adalah komitmen untuk membeli barang tertentu pada harga yang telah ditentukan dari pemasok untuk jangka waktu yang telah ditetapkan. Keuntungannya itu ada 6. Yang pertama itu fleksibel, lalu negosiasi hanya 1 kali, kemudian PO hanya 1 kali, lalu ada kepastian produksi bagi vendor, mengurangi aktivitas administrasi, dan proteksi harga. Kerugiannya itu ada penggelapan barang, lalu pengendalian harus fleksibel, lalu ada kinerja vendor harus cenderung kurang, dan kesulitan vendor untuk memprediksi kuantitas barang yang akan dipesan dalam satu waktu. Lalu kedua itu ada
vendor manage inventory. Di sini itu pemasok dapat mengakses sistem point of sales pelanggannya untuk menguasai persediaan dan secara otomatis mengisi kembali produk tersebut pada tingkat persediaan yang telah disepakati. Keuntungannya itu ada 3. Yang pertama itu mengurangi jumlah persediaan tangan, lalu memotong biaya penyimpanan dan menurunkan biaya pemrosesan seperti biaya permintaan pembelian ataupun pemesanan pembelian. Lalu dari reverse auction, ini adalah lelang barang dengan menentukan penjual mana yang dapat menawarkan harga material itu dengan harga yang rendah. Lalu ada pre-award audit. Ini bisa digunakan untuk pembelian besar yang melibatkan penawaran formal oleh pemasok. Kemudian ada ancaman dari pengendalian pada proses ordering. Di sini ada 7 ancaman. Yang pertama itu kekurangan dan kelebihan persediaan. Dan cara pengendaliannya itu adalah dengan sistem persediaan perpetual, barcode, dan perhitungan persediaan secara periodik. Lalu ancaman kedua itu ada membeli barang yang tidak dibutuhkan. Pengendalian yang dibutuhkan untuk memitigasinya itu adalah dengan sistem persediaan perpetual, lalu tinjauan dan persetujuan permintaan pembelian, dan fungsi pembelian tersentralisasi. Lalu yang ketiga itu ada membeli pada harga yang tinggi, yang pengendaliannya itu adalah daftar harga, kemudian penawaran kompetitif, tinjauan dan anggaran. Lalu membeli barang berkualitas rendah, itu pengendaliannya adalah membeli dari pemasok yang disetujui, tinjauan pembelian dari pemasok baru, dan menambah terus biaya pengerjaan ulang dan scrap. Kemudian ada pemasok tidak dapat diandalkan. Itu caranya itu adalah dengan sertifikasi pemasok dan pengawasan data kinerja pengawasan pengiriman dari pemasok. Lalu ada membeli dari pemasok yang tidak diautorisasi. Cara mitigasinya itu adalah dengan konfigurasi pembelian hanya dari pemasok yang disetujui, kemudian tinjauan pada pembelian dari pemasok baru, dan pengendalian ED. Dan terakhir adalah kickbacks atau penyuapan. Cara mitigasinya itu adalah melarang penerimaan hadiah dari pemasok, kemudian rotasi pekerjaan dan liburan wajib, dan audit pemasok. Kemudian kita ke proses kedua, yaitu receiving. Ini adalah level satunya dari receiving. Jadi dari supplier itu ketika mereka menerima PO, supplier akan mengirimkan goods dan packing slipnya ke proses 2.1 receive goods, yang nantinya itu akan dimasukkan ke database purchase order. Lalu kemudian dari situ mereka akan menyimpannya lagi di database suppliers dan inventory, kemudian lanjut ke proses 2.2, yaitu transfer goods to inventory stores or department. Nah, nanti ini mereka mengirimkan notice of receipt of order itu items ke revenue cycle dan goods and receiving report ke bagian inventory control, yang nantinya itu akan dimasukkan ke database inventory dan masuk ke akun payable. Lalu di proses receiving ini ada receiving report, yaitu dokumen yang mencatat detail pengiriman termasuk tanggal diterima, pengirim, pemasok, dan kuantitas yang diterima. Kemudian ada memo debit. Kalau di revenue cycle itu ada memo kredit, maka di sini adalah memo debit, yaitu dokumen yang digunakan untuk mencatat pengurangan terhadap saldo yang harus dibayarkan ke pemasok. Intinya kita mengembalikan barang yang rusak kepada supplier. Lalu ini adalah proses ketiga, yaitu approve. Di sini ada 4 poin. Yang pertama voucher versus non-voucher system, kemudian disbursement voucher, kemudian IRS, dan procurement card. Yang pertama voucher itu adalah sekumpulan dokumen yang dipakai untuk mengotorisasi pembayaran kepada supplier. Sekumpulan dokumen ini terdiri dari purchase order, receiving report, dan supplier invoice. Kemudian non-voucher itu adalah sebuah metode untuk memproses AP, di mana setiap invoice sudah disetujui itu langsung diposting ke individual supply record di file AP.
dan disimpan di dalam file invoice. Kemudian disbursement voucher itu adalah dokumen yang berisi tentang supplier, kemudian list mengenai invoice yang perlu dibayarkan, serta jumlah yang perlu dibayar perusahaan kepada supplier. Kemudian itu ada IRS, itu kepanjangan dari Evaluated Receipt Settlement. Ini adalah pendekatan tanpa invoice di mana mengganti three-way matching process menjadi two-way matching process. Three-way ini terdiri dari super invoice, receiving report, dan progress order. Kalau two-way itu terdiri dari progress order dan receiving report. Kemudian terakhir adalah procurement card. Ini adalah kartu kredit perusahaan di mana karyawan bisa menggunakan hanya pada supplier tertentu saja. Ini adalah voucher dari three-way match dan two-way match. Jadi di kiri itu adalah three-way. Jadi yang pertama itu mengirimkan PO ke supplier, lalu yang kedua itu menerima barang dan mengisi receiving report, lalu yang ketiga itu accounts payable menerima invoice dari supplier, yang nantinya itu ketiga dokumen itu akan direkonsiliasi. Nah, ketika sudah cocok maka perusahaan akan membayar si supplier tadi. Sedangkan kalau two-way itu atau Evaluated Receipt Settlement atau IRS itu pertama itu mengirimkan PO, lalu menerima barang dan mengisi receiving report. Nanti dua dokumen itu akan diproses dan terakhir itu membayar supplier. Jadi two-way itu lebih efisien dibandingkan dengan three-way matching tadi. Untuk proses terakhir itu ada dua cara untuk membayar. Yang pertama itu dengan cara VD dan Impress Fund. VD teman-teman sudah ketahui di revenue cycle itu, kalau VD itu perusahaan langsung mengirimkan pembayarannya kepada bank dari perusahaan yang ingin dibayar tagihannya. Jadi kita nggak perlu pakai ED lagi, melainkan gabungan dari ED dan EFT. Dan Impress Fund itu adalah seperti petty cash yang disetting dengan jumlah yang tetap. Jadi tidak bisa bertambah ataupun berkurang kecuali diotorisasikan. Oke, sekian dari materi pertemuan 10 ini. Semoga materi yang saya paparkan ini dapat berguna untuk teman-teman pada saat UAS nanti. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf.